Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvanda Valen Febriansyah dari 231 NPM 2311110030. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah use case diagram yang menggambarkan bagaimana sistem operasional di sebuah restoran bekerja. Diagram ini memetakan interaksi antara manusia dan proses yang terjadi di restoran. Sebelum masuk ke detail atau prakteknya, saya akan menjelaskan sedikit apa itu use case diagram. Singkatnya, ini adalah cetak biru perilaku sistem. Diagram ini tidak menjelaskan secara teknis bagaimana codingnya, melainkan menjelaskan apa yang dilakukan sistem dan siapa yang terlibat. Nah, di sini ada aktor sebagai pengguna. Ini aktor. Dan oval sebagai aktivitas yang dilakukan. Ini adalah oval untuk aktivitas yang dilakukan. Dan berdasarkan diagram yang saya buat, nanti saya akan kasih lihat untuk hasilnya. Terdapat 4 aktor utama yang terlibat dalam sistem restoran ini. Nanti di sisi kiri ada pembeli pastinya sebagai pemicu utama kegiatan. Di sisi kanan ada staff, koki, atau pelayan, atau kasir. Semuanya saling terhubung dalam satu sistem yang dibatasi oleh kotak boundary tersebut. Nah, ini kotak boundary nanti bisa kita usahakan ya. Untuk contoh saja di sini. Selanjutnya mari kita lihat alur utamanya. Proses dimulai ketika pembeli melakukan order makanan. Dalam diagram, order makanan juga terhubung dengan koki. Artinya koki nanti menerima data pesanan tersebut. Selanjutnya koki melakukan aktivitas memasak. Setelah matang, tugas beralih ke pelayan untuk melakukan menghidangkan. Terakhir, pembeli melakukan aktivitas memakan. Bagian terakhirnya adalah transaksi, yaitu di mana pembeli berinteraksi dengan kasir pada use case membayar. Nanti ada dua pilihan, pembeli akan melakukan kredit atau cash. Menunjukkan bahwa pembeli ini bisa memilih salah satu dari opsi tersebut untuk menyelesaikan transaksi. Oke, selanjutnya bisa kita praktek di sini. Duplikat saja biar cepat. Sini kita coba isi koki. Sini pelayan. Di sini ada kasir.
Oke. Pembeli melakukan aktivitas mengorder makanan. Kita ulang ya. Ini pembeli melakukan order makanan. Ini pembeli melakukan eh, namanya pembeli. Jadi di sini hapus dulu. Ini memasak untuk si koki nantinya. Nih, koki melakukan aktivitas memasak. Nah, koki juga melakukan aktivitas menerima menerima orderan makanan dari pembeli di sini. Oke. Lalu di sini ada pelayan resto. Pelayan ini melakukan aktivitas menghidangkan makanan. Hmm. Lalu ada kasir. Kasir juga melakukan aktivitas. Belum melakukan sih, tapi tepatnya untuk aktivitas transaksi di sini antara pembeli dan kasir. Lalu uh, pembeli juga melakukan aktivitas memakan. Oke. Lalu membayar ini juga beli melakukan aktivitas membayar. Nah, di sini membayar itu
ada dua pilihan. Di sini bisa kredit atau menggunakan cash. Ini jika seperti ini tandanya kan melakukan transaksi ya. Jadi kita extend. Di sini juga extend. Oke, mungkin cukup simpel ya di sini. Kita mulai analisis ini dari aktor utama dan pemicu seluruh sistem, yaitu pembeli. Proses dimulai ketika pembeli mengambil langkah pertama, yaitu order makanan. Perhatikan use case order makanan ini terhubung langsung dengan koki di sisi kanan. Ini berarti sistem berfungsi sebagai penghubung, meneruskan pesanan pembeli agar dapat diproses oleh koki. Setelah pesanan diterima, alur berlanjut. Aktor koki bertanggung jawab penuh atas use case memasak. Ini ya. Setelah proses memasak selesai, use case beralih ke menghidangkan. Tugas ini diemban oleh pelayan yang bertindak sebagai penghubung antara dapur dan pembeli. Setelah dihidangkan, pembeli melakukan aktivitas memakan di sini. Ini adalah use case internal yang diselesaikan oleh pembeli itu sendiri. Terakhir, setelah semua proses pelayanan selesai, pembeli melakukan kewajiban terakhir, yaitu membayar. Nah, di aktivitas membayar ini melibatkan interaksi antara pembeli dan kasir. Kasir adalah aktor yang bertanggung jawab atas proses transaksi dan menyelesaikan sesi layanan. Dan mari kita lihat detail di bagian pembayaran. Terdapat use case kredit dan cash yang dihubungkan dengan garis putus-putus nih. Garis putus-putus ke use case membayar. Ini bukan aktivitas terpisah, melainkan menunjukkan opsi atau jenis spesifik dari use case membayar. Artinya pembayaran dapat dilakukan dengan cara kredit atau dengan cash. Ini adalah contoh hubungan generalization atau spesialisasi yang memperjelas bahwa kasir harus mampu memproses kedua jenis transaksi ini. Untuk kesimpulan use case yang saya buat ini secara jelas memetakan alur bisnis utama restoran, mulai dari pemesanan hingga pembayaran, serta membagi tanggung jawab kerja antara koki, pelayan, dan kasir. Ini ya. Oke, mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dapat dipahami dan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.